Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berkurban melawan ancaman krisis. Kaum muslimin di seluruh dunia akan merayakan Idul Adha atau Hari Raya Kurban 1443 Hijriah. Sebagian umat menunaikan ibadah sholat Idul Adha pada hari ini dan sebagian yang lain akan melakukannya besok, Minggu 10 Juli. Para jemaah haji di Arab Saudi kemarin juga sudah melaksanakan wukuf di Arafah sebagai rangkaian wajib ibadah haji. Spirit yang selalu dijunjung dalam peringatan Idul Adha ialah pengorbanan, keikhlasan, dan ketakwaan dalam derajat yang tertinggi. Spirit tersebut merupakan pengejawantahan makna dari kisah tentang pengorbanan luar biasa yang dilakukan Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Kisah itu sesungguhnya menggambarkan puncak dari nilai-nilai kepatuhan, keikhlasan, dan ketakwaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Harus diakui, spirit pengorbanan dengan bobot sekaliber Ibrahim saat menyembelih Ismail merupakan amal teramat langka dalam konteks kekinian. Hal-hal yang menyangkut pengorbanan telah banyak hilang digantikan dengan spirit mengabdi kepada motif mendapatkan keuntungan yang kerap kali bahkan sampai meminggirkan kemanusiaan. Di satu sisi, ikatan-ikatan sosial mengendur. Di sisi lain, cengkraman kepentingan individu malah kian menguat. Perayaan Idul Adha sejatinya ialah momentum untuk menumbuhkan kembali spirit pengorbanan demi menautkan kembali ikatan-ikatan yang mengendur, bahkan terlepas tersebut. Semangat itu menjadi sangat penting saat ini, terutama ketika belakangan situasi negara dan bahkan dunia sedang tidak baik-baik saja. Pandemi memang tak lagi menjadi faktor utama, namun manakala efek hantaman pandemi belum pulih benar dan langsung disusul konflik berujung perang antara Rusia-Ukraina, pada saat itulah titik awal krisis dunia yang lebih besar lagi. Perang sangat mungkin memantik krisis pangan dan energi yang lebih masif. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bahkan sudah memperingatkan perang Rusia-Ukraina dapat menyebabkan krisis pangan global tidak hanya sebentar, tapi selama bertahun-tahun. Ketahanan pangan dan ketahanan energi setiap negara pun bakal diuji, termasuk Indonesia. Tanda-tanda menuju krisis yang lebih besar sudah terlihat. Harga minyak dunia naik 2 kali lipat jika dibandingkan dengan harga pada situasi normal menjadi 110 US dollar sampai 120 US dollar per barel. Harga pangan juga rata-rata meningkat 30% sampai 50%. Di sisi lain, nilai tukar dolar Amerika Serikat terus menguat yang menyebabkan kurs rupiah melemah ke level 15.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut tentu bakal melonjakkan nilai subsidi, terutama subsidi energi. Kian besar subsidi, artinya kian besar pula APBN kita bakal tergerus. Lantas, sampai kapan APBN kuat menanggungnya? Ini kita masih kuat. Dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Ya kan? Ucap Presiden Joko Widodo saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional di Medan, Sumatera Utara, Kamis 7 Juli lalu. Oleh karena itu, peringatan Idul Adha ialah kesempatan bagi kita semua untuk memperlihatkan solidaritas sosial, sekaligus meneguhkan spirit untuk berkorban bagi orang lain, spirit untuk berkorban bagi sesama. Hari Raya Kurban mesti dimaknai sebagai kerelaan berkorban untuk saling membantu, serta membuang jauh-jauh egosentrisme.
Jangan selalu menuntut pada negara dan pemerintah, mulailah dari sendiri. Kaum berpunya semestinya menahan diri untuk tidak mencaplok subsidi yang sejatinya ditujukan untuk kaum yang tidak punya. Pun menahan diri untuk tidak boros, tidak belanja konsumsi yang berlebihan, tapi makin memperbanyak berbagi. Sekali lagi, sudah sepatutnya kita mengambil hikmah atas hakikat Idul Adha. Inilah momentum untuk menggelorakan semangat berkorban dan berbagi demi membangun bangsa. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens dan juga pemirsa saat ini sudah terhubung bersama kami beberapa penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sunoto, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Mbak dan selamat pagi Pak Gaudens. Yang pertama, Hari Idul Adha ini adalah memperingati, membangun, dan mengimplementir ajaran-ajaran Ibrahim alaihissalam. Apa itu ajaran Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi-nabi? Yaitu adalah ajaran milah Ibrahim yang intinya ada 3 pelajaran, Mbak. Yang pertama adalah soal tauhid, keesaan Allah, keesaan Tuhan. Itu sangat Pancasilais. Yang kedua adalah membangun dan menjaga harga diri. Dan yang ketiga memang adalah kesiapan untuk berkorban. Nah, masalah berkorban ini, rakyat sudah hari-hari berkorban, Pak Mas Gaudens. Sekarang negara atau pengelola negara yang harus berkorban untuk menyisihkan kepentingan-kepentingan politik dan golongannya, sekarang harus berpikir untuk rakyat. Contoh, ada urusan apa? Minyak itu dari bumi Indonesia. Kok ada istilah subsidi? Kemudian CPO itu dari bumi Indonesia. Kok rakyat kehilangan CPO? Jadi ekonomi tidak boleh dicampur adukan antara ekonomi dan sosial. Para konglomerat daripada diacak-acak sistem ekonominya, dia dicampur aduk antara ekonomi dan sosial, mereka lebih baik bersedekah. Jadi para pengelola negaranya yang harus cerdas untuk membangun sistem eksos, yaitu ekonomi sosial engineering. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh CPO, itu mestinya BUMN yang ambil alih, pegang perusahaan-perusahaan BUMN untuk memproduksi CPO. Demikian pula juga BPM diproduksi dengan harga-harga standar-standar Indonesia. Dan berikutnya, dengan krisis dunia, rasa-rasanya nggak mungkin, Mas Gaudens, hanya gara-gara perang Ukraina Rusia, terus geger jagat seolah-olah kiamat. Itu saya khawatir hanya hembusan-hembusan dari negara-negara maju yang miskin. Kenapa saya sebut negara maju yang miskin? Mereka adalah negara yang maju teknologinya, tapi miskin sumber daya alam. Kita memang tidak boleh lalai, tapi kita juga tidak perlu terlalu over pesimis. Kita harus optimis, ya kan? Nah, kepedulian kita jangan berharap dengan para pelaku ekonom yang memang agamanya adalah agama ekonomi. Kalau kita berharap belas kasihan sama mereka, itu sama halnya dengan kita berharap kucing bisa terbang. Jadi sekali lagi, bahwa di hari Idul Fitri ini justru pemerintah dan pengelola negara
harus mau berkorban, menyisihkan segala kepentingan-kepentingan yang jauh dengan kepentingan rakyat. Itulah nilai-nilai milah Ibrahim. Sekian, terima kasih. Baik, itulah nilai-nilai Idul Adha. Terima kasih Pak Sunoto dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bang Gauden. Salam sehat selalu. Nama saya mengucapkan selamat Hari Idul Adha dulu kepada Metro TV. Ya. Jadi begini, yang betul yang dibahas yang yang telepon pertama itu. Tapi kan ini kita sesuai dengan apa? Dengan tema yang berkorban melawan krisis. Sebenarnya dalam konteks seluruhnya di Indonesia ini kita ada berkorban sudah 2 tahun. Pandemi kan, pemerintah juga ada berkorban, rakyat juga ada berkorban. Ya sekarang di momen Idul Adha ini, ya mungkin volume berkorbannya ditambah lagi, ditingkatkan lagi. Yalah itulah kata Bang Gauden tadi. Ya, keimanan kita ada apa lagi? Istilahnya kalau istilah ekonominya dikencang lagi ikat pinggangnya. Karena sekarang memang dampak dari perang krisis di Balkan, Ukraina, Rusia itu memang berdampak sama kita. Jangan siapa bilang tidak berdampak. Cuma inilah momen yang sangat penting di Idul Adha ini, kita introspeksi diri semua. Biar masyarakat, pemerintah, ya betul. Momen ini yang kita ambil, Idul Adha ini. Kita 2 tahun ya. Ini lebaran haji kita yang agak dalam 2 tahun. Yang lepas daripada COVID lah ini. Belenggunya COVID-19. Jadi ini ya, kita ambilnya momennya Idul Adha. Sesuai dengan berkorban melawan krisis. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Bung Gauden Susuhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi Pak Sunoto dan Pak John Veto melihat dari manusia secara penghuni dunia ini, saya ingin melihatnya sebagai pribadi, individu. Di Arafah akan terasa bahwa setiap manusia adalah individu yang sama dalam balutan pakaian ihram itu. Rasa kesamaan itu akan terasa. Manusia itu kecil dan di Arafah kita hanya merasa bahwa Allah lah yang berkuasa. Nah, semangat ini, semangat yang harus dipakai untuk mencari kesamaan, bukan memperlebar perbedaan. Memang perlu pengorbanan untuk menghilangkan rasa paling benar sendiri. Namun kalau setiap individu tahu dan merasa bahwa manusia yang paling takwa itu adalah yang paling banyak berguna bagi sesama manusia lainnya, maka iya, saat setelah dalam Arafah ini, dalam ibadah haji ini, mempersatukan manusia di seluruh dunia bersatu sebagai hamba Allah, kemudian kembali bisa menjadi khalifah Allah, mewakili sifat-sifat Allah yang agung untuk saling membantu bersama-sama menghidupkan isi bumi ini, dan sampai dengan saatnya seluruh tanah di bumi ini jadi tempat bersujud bersama, membangun budaya bagi seluruh manusia yang ada. Itulah yang mestinya setiap individu rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Bang Gauden, tadi kita sudah simak ya, Pak Sunoto, kemudian Pak John Veto dan juga Ibu Indra. Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Bang Gauden. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gaudens, tadi sebelum jeda kita sudah simak ya beberapa penelpon sampaikan, salah satunya Pak Sunoto, ini menarik ya. Biasanya masyarakat yang sudah berkorban begitu, saatnya negara harus berkorban. Dan ditambahkan juga oleh Pak John Veto, volume berkorbannya yang ditambah juga nih, ya, Bang Gaudens. Berkorban itu tidak hanya pada tataran masyarakat, juga pemerintah mestinya sebagai satu kesatuan. Sebagai bangsa, kita harus berani berkorban, karena tadi seperti yang dikatakan di editorial, situasi tidak baik-baik saja. Betul. Nah, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana bentuk kita berkorban? Di bidang pangan misalnya, Indonesia itu penghasil limbah makanan terbesar ya. Betul, Bang Gaudens. Angkanya bahkan ini membuat Indonesia rugi 551 triliun rupiah per tahun, karena menjadi salah satu penghasil sampah makan terbesar di dunia, Bang Gaudens. Setiap kita menyisakan satu butir nasi di piring saja, itu kalau ditotal untuk seluruh Indonesia itu setara dengan 5 ton beras per bulan yang dibuang itu. Karena itu bijaklah mengonsumsi pangan ya. Secukupnya. Ya, makanlah secukupnya, seperlunya. Yang kedua terkait dengan BBM. Negara menggelontorkan pada tahun ini 520 triliun ya, untuk subsidi BBM, subsidi gas, dan lain-lain. Tetapi subsidi itu justru dinikmati sebagian besarnya oleh mereka yang berpunya. Jadi masalah tidak tepat sasaran ya. Tepat sasaran. Nah, mestinya di dalam kerangka Idul Adha ini yang berbicara tentang kurban, pengorbanan orang-orang berpunya itu menghentikan tabiat mencaplok hak orang-orang miskin. Dalam kaitan ini, pada tataran negara kita kembangkan lagi, jangan pula dikorupsi hak-hak orang miskin. Sebab ketika dilakukan korupsi, pada saat itu rakyat miskin, rakyat paling bawah itu yang menderita. Bukan orang-orang kaya itu. Nah, dalam konteks hal kurban, pengorbanan yang paling besar itu bagaimana kita bisa mengendalikan diri, mengonsumsi pangan secukupnya, memanfaatkan energi BBM itu secara bijak juga. Kalau untuk negara apalagi, Bang Gaudens, yang harus dilakukan? Kalau tadi kan dari masyarakat sudah ya. Ya tentu dari negara itu kan, yang bisa dilakukan oleh negara adalah intervensi kebijakan. Bagaimana kebijakan itu benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Terutama pada saat memasuki tahun politik, jangan terbiasa, khusus untuk para pejabat, jangan membiasakan diri untuk menggunakan fasilitas negara, padahal tujuannya itu melakukan sosialisasi dirinya sendiri maupun partai politiknya. Banyak sekali kan wajah-wajah pejabat itu tampang muncul di mana-mana. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kita lihat misalnya di mana-mana ada wajah siapa gitu, tetapi patut dipertanyakan biaya atas biaya siapa. Begitu juga sekarang ini kan para pejabat, terutama yang ketua umum partai politik, pemimpin partai politik, rajin turun ke daerah, tetapi dibungkus dalam kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintahan. Tetapi sampai di daerah tujuan itu kan melakukan sosialisasi kepartaian. Hal-hal seperti ini dalam kerangka kurban, pengorbanan terbesar bagi seorang pejabat itu adalah mengendalikan diri, bisa memanfaatkan seluruh fasilitas negara hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun partainya. Oke, kalau dari pejabat mengendalikan diri, kalau dari negara berkorbannya adalah dengan regulasi yang berpihak kepada masyarakat, intervensi kebijakan. Kalau dari masyarakatnya adalah hal simpel saja, tidak membuang makanan, tidak membuang sampah makanan berlebihan begitu ya. Selain tidak membuang makanan, mumpung masih ada waktu gitu, ya menanamlah. Ada tanah kosong di sekitar rumah, tanam gitu ya, minimal tanam cabai gitu. Jangan mengeluh kalau harga cabai itu naik, tetapi tidak pernah tanam cabai di rumahnya gitu.
Itu hal-hal simpel ya. Hal-hal simpel, hal sepele yang bisa dilakukan ya. Dalam konteks seperti saat ini yang tadi kita juga sudah bahas, situasi negara, situasi global sedang tidak baik-baik saja, dan cara memaknai Idul Adha untuk mengatasi masalah-masalah ini, tantangan-tantangan yang tidak mudah ini, Bang Gaudens? Ya, ada dua hal yang paling penting ya. Yang pertama itu kita belum berakhir dengan COVID-19. Dampak-dampaknya itu kan masih terasa ya. Tetapi dalam kaitan dengan COVID itu, ada satu hal yang bisa dicarikan relevansinya dengan Idul Adha, dengan kurban sekarang itu adalah solidaritas. Di dalam kurban misalnya bagaimana tradisi memotong hewan yang bisa dibagi-bagikan untuk orang miskin. Ini kan tanda solidaritas dari masyarakat kepada masyarakat gitu ya, dari rakyat untuk rakyat. Nah, hal-hal seperti ini yang terus dipupuk oleh negara. Jadi negara mestinya memberikan fasilitas, membuka fasilitasi agar kegiatan-kegiatan yang baik yang bisa diserap dari pandemi selama pandemi 2 tahun ini dan juga dalam kerangka Idul Adha itu difasilitasi bagaimana orang-orang yang tidak berpunya itu diberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam kerangka intervensi kebijakan. Jangan sampai subsidi-subsidi itu tidak lagi dinikmati oleh orang miskin kan. Banyak sekali kan persoalan data saja kan menjadi persoalan itu. Iya, tentu tadi soal solidaritas dan sempat disampaikan juga oleh Ibu Indra, tentu semangatnya harus mencari persamaan, bukan memperlebar perbedaan ya, Bang Gaudens. Ya betul sekali, bahwa kita lihat di Arafah, di foto di Koran Media Hari Indonesia ini bagaimana semua orang dari segala bangsa itu bisa bersatu. Betul. Mereka bisa bersatu itu karena mencari titik persamaannya, bukan titik perbedaannya. Mereka sama-sama memuji Tuhan di sana gitu kan. Nah dalam kerangka itu, di dalam kehidupan beragama di Indonesia yang beragam juga, jangan terlalu sering membicarakan perbedaannya, tetapi carilah titik temu sehingga kita bisa bergandengan tangan, bukan tercerai-berai. Dan dalam kerangka tahun politik, mestinya persoalan persatuan dan kesatuan itu harus dikedepankan. Kita meminggirkan untuk sementara itu politik identitas gitu ya. Tidak perlu lagi berbicara tentang ras gitu ya. Hal-hal seperti itu yang membuat bangsa ini tetap maju dan tahan di tengah krisis itu. Betul. Dan mengutip dari Media Indonesia disampaikan juga jangan selalu menuntut pada negara dan pemerintah, mulailah dari diri sendiri. Tadi Bang Gaudens juga sempat sampaikan, kaum berpunya semestinya menahan diri untuk tidak mencaplok subsidi yang sebetulnya atau sejatinya ditunjukkan untuk kaum yang tidak punya. Pun menahan diri untuk tidak boros, tidak belanja konsumsi yang berlebihan, tapi makin memperbanyak berbagi. Itu pesannya ya Bang Gaudens ya, dan harus terus dikuatkan. Ya mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sebelum Anda daripada menyesal tidak pernah berbagi gitu. Dan orang, ini rumus ya Eva, orang tidak pernah miskin karena berbagi, itu yang paling penting gitu. Baik, jadi semangat berbagi itu pesannya dari Idul Adha. Tentu kita ucapkan selamat Idul Adha bagi pemirsa yang merayakan ya Bang Gaudens. Terima kasih Bang Gaudens sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, peringatan Idul Adha ialah kesempatan bagi kita semua untuk memperlihatkan solidaritas sosial, sekaligus meneguhkan spirit untuk berkorban bagi orang lain, spirit untuk berkorban bagi sesama. Hari Raya Kurban mesti dimaknai sebagai kerelaan berkorban untuk saling membantu, serta membuang jauh-jauh egosentrisme. Sekali lagi, sudah sepatutnya kita mengambil hikmah atas hakikat Idul Adha. Inilah momentum untuk menggelorakan semangat berkorban dan berbagi demi membangun bangsa. Pemirsa, kami selalu ingatkan Anda untuk terus patuhi protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya